Itu kalau yang di kabinet sekarang itu berapa banyak pengusaha yang berarti kan bertentangan nih. Ya nggak mungkin diganti semua. Anggota kabinet yang tuh yang paling kaya itu siapa coba kan? Kan di kabinet yang paling banyak duitnya. Jebak dengan permainannya sendiri. Jadi artinya kalau misalnya nanti oh ternyata ini nah terjebak dan sebagainya. Konflik misalnya, konflik kepentingan. Konflik kepentingan dan sebagainya. Nah itu mungkin akan terjadi. Tadi ada hal yang menarik disampaikan oleh Bung Yanuar Rizky, pengamat ekonomi, bahwa saya ambil kata-kata yang sederhana aja supaya gampang dipahami ya, bahwa kasus pagar laut ini itu adalah kocok ulang swasta pendukung pemerintah yang akan diubah utaranya. Pemimpin perusahaan-perusahaan swasta. Ya jadi cara pemerintah dalam hal ini presiden memimpin swasta yang mendukung dia. Nggak mau dengan cara yang Pak Jokowi ada, tapi mau dengan aturan yang baru. Aturan yang baru. Jadi bisnis ya bisnis, jangan ikut campur, politik adalah ruang saya. Dan itu sudah dilakukan Orde Baru. Orde Baru. Dan itu akan dikembalikan ke sana. Ya, kalau dulu zaman Pak Jokowi, bisnis dan politik campur. Ya campur dan kemudian kan gini. Contoh di pagar laut misalnya, atau perusahaan, kalau nggak usah pagar laut ya, misalnya perusahaan apa yang kemudian ikut politik juga, ikut bisnis juga. Misalnya apa yang gampang dicerna? Ya kan gini ya, kalau kita lihat ya. Soal konflik kepentingan, ya, terutama Jokowi yang periode kedua, itu sudah bias betul. Jadi orang misalnya, ya menteri, ya dia juga pengusahanya, ya gampang lah menteri BUMN gitu ya, dia juga pengusaha juga gitu kan. Itu kan sebetulnya politik pengusaha di dia. Pak Prabowo nggak akan mau seperti itu. Itu bacaan nanti kan bisa dijelaskan. Ya bacaan saya. Jadi kalau bacaan saya dengan sinyal-sinyal dia ingin menggelorakan lagi kebijakan tahun 80 yang saya tahu tahun atau misal dulu ada duta besar yang juga kemudian pimpinan perusahaan besar. Nah, itu kayaknya mau dia mulai tertibkan lagi bahwa orang yang di bisnis gitu. Dan secara ekonomi itu positif. Harusnya begitu memang. Ya, jadi begini. Sebelum ini ya, itu kan sebetulnya sikat aja. Itu kalau yang di kabinet sekarang itu berapa banyak pengusaha yang berarti kan bertentangan nih. Ya nggak mungkin diganti semua. Anggota kabinet yang tuh yang paling kaya itu siapa coba kan? Kan di kabinet yang paling banyak duitnya. Dan kemudian berapa orang anggota kabinet yang pengusaha semua? Nggak masuk akal yang sampaikan. Ya nggak masuk akal dong, untuk bertentangan dengan kenyataan yang ada kok. Justru beliau sebagai presiden merekrut mereka yang memang pengusaha. Contoh, saya tahulah Ibu Widianti itu. Saya sebut saja namanya, Menteri Pariwisata kita. Sebetulnya beliau nggak punya cita-cita dari menteri, Pak. Setahu saya beliau diminta untuk membantu presiden. Ini menteri paling kaya kan disebut? Ya, menteri paling kaya, pengusaha besar, dan dia saya kira bayar pajak, Pak. Dan nggak mungkin juga di reshuffle gara-gara misalnya menteri politik, ekonomi. Iya, dan beliau itu kan bersih, artinya bayar pajak lalu dia laporkan kekayaannya kan biasa saja. Kenapa mesti harus ditakuti sesuatu yang benar begitu loh? Kalau dilihat sekarang on curve di dalam kurvanya betul yang dikatakan tadi. Tapi menurut saya dengan sinyal-sinyal ini kita harus membaca Pak Prabowo adalah tipe intelijen. Jadi yang harus kita baca, ini bacaan saya ya, saya nggak pernah, sah-sah aja nggak apa. Nggak pernah ngobrol sama Pak Prabowo juga. Jadi kalau menurut saya, dia membiarkan orang terjebak dengan permainannya sendiri. Jadi artinya kalau misalnya nanti, oh ternyata ini, nah terjebak dan sebagainya. Konflik misalnya, konflik kepentingan. Konflik kepentingan dan sebagainya, nah itu mungkin akan terjadi. Jadi betul, ini asumsi saya dalam melihat. Tapi gimana jawabannya tadi? Kalau seandainya memisahkan antara politik, bisnis, dulu zaman Pak Harto, seingat saya nggak ada bisnismen yang jadi politik ya, nggak jadi menteri, seingat saya. Hanya terakhir aja Bob Hasan, tapi itu yang udah di ujung, tapi di awal-awal memang tidak ada. Kalau sekarang kan keniscayaan, nggak mungkin. Di ujung kan, tapi di awal-awal tahun 80-an kan tidak pernah ada, betul. Seingat saya seperti itu. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya dilanjutkan terus seperti ini, konflik kepentingan, kalau kita ada... Tapi gimana penjelasannya? Kalau sekarang kan banyak pengusaha-pengusaha, kan nggak mungkin juga reshuffle semua hanya karena mereka begini. Nggak masuk akal kan? Sekarang ada dua asumsi nih. Asumsi pertama, bahwa yang dikatakan tadi, semua pengusaha ini diajak, berarti melanjutkan cara dan tradisi Pak Jokowi, ya. Asumsi kedua yang saya bilang tadi, dia mulai akan membangun barisan dia, tapi dengan soft power, bukan hard power. Pelan-pelan sampai orang terjebak sendiri, sampai akhirnya dia melakukan restrukturisasi. Dua hal ini Mas Aiman akan ditentukan sebetulnya kita mampu nggak mengelola yang namanya paling bawah
tetap dapat yang namanya belanja bansos, MBG. Ya, tujuannya itu emang. Yang di tengah dia tetap punya pekerjaan. Kelas menengah, oke. Ya, yang di atas dia bisa mendapatkan konsesi yang juga win-win buat dia. Bisnis, oke. Sepanjang itu yang terpenuhi, mau ini meneruskan Pak Jokowi, ya seperti Pak Jokowi. Sampai 2 kali, bahkan sampai terakhir pun surveinya masih bagus. Karena bumerang fiskalnya belum terjadi. Tapi kalau kita belajar dari Soeharto, bumerang fiskalnya terjadi, ya dia terhunus. Jadi kalau menurut saya, sesuai dengan kita bersuara ke pemimpin, Anda punya pilihan. Anda mau jadi game changer, atau Anda ingin meneruskan game. Kalau Anda ingin meneruskan game, sepanjang Anda yakin bahwa Anda masih punya kekuatan, ya Anda akan selamat. Tapi kalau tidak, ya Anda harus punya game changer. Kan Bang Aiman baru dari ketemu Donald Trump. Donald Trump itu 36-nya itu game changer. Ya. Jadi artinya game changer bagaimana dia melakukan sebuah perubahan kondisi. Atau kita ratusan perintah eksekutif langsung tanda tangan yang berubah semua. Jepang masuk tahun 42 Bang Aiman. Untuk memutus pengaruh VOC, dia kan melakukan juga yang namanya lockdown waktu itu. Untuk tidak boleh ada hubungan dengan VOC dan sebagainya. Ya. Itu kan memang cara-cara melakukan game changer. Jadi kalau saya ditanya, asumsi saya ya 2 asumsinya. Melanjutkan permainan atau game changer. Mengubah. Tapi dari 2 asumsi ini, apa sih yang dibutuhkan rakyat? Stabilitas. Stabilitas hanya bisa dicapai kalau Anda masih bisa melakukan belanja sosial ke bawah, Anda memberikan pekerjaan ke tengah, Anda bisa win-win dengan yang di atas. Apapun pilihannya. Dan itu harusnya adalah mengubah. Kalau saya yang ditanya, menurut saya harus ada game changer. Karena persoalannya tekanan fiskalnya sudah besar. Tapi kan bisa saja seperti yang dikatakan tadi. Pak Prabowo nggak seperti saya. Tapi kan kalau saya ditanya, kalau saya ditanya membutuhkan game changer. Oke, silakan. Nah, Bang Aiman, jadi begini. Memang kalau kita berbicara kembali lagi ke spirit topik hari ini, kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo, itu memang kita tidak bisa... Dan juga ada pagar laut tadi. Tidak bisa mengkuantifikasi apakah program A ini bobotnya sekian persen, program B ini bobotnya sekian persen. Tapi ini merupakan sebuah kontinuum, sebuah harmonisasi di mana kepuasan itu terbentuk akibat kebijakan-kebijakan yang rakyat merasa dan rakyat percaya bahwa itu adalah kebijakan-kebijakan yang pro untuk rakyat. Nah, maka daripada itu kita perlu membedah satu-satu. Kira-kira apa sih komponen-komponen atau yang seperti yang biasa saya sebut ini gol-gol yang sudah terjadi di 5 menit pertandingan sepak bola ini, yaitu di 100 hari pertama ini. Nah, sebelum itu kita perlu mengklarifikasi beberapa hal. Saya rasa tadi ada beberapa statement yang terlalu tendensius. Yang mana tuh? Silakan contoh misalnya ada kesan ingin mengsegregasi atau mengkotak-kotakan swasta dengan pemerintah. Yang saya rasa itu tidak sepenuhnya sama sekali tidak betul. Swasta dengan politik maksudnya? Swasta dengan politik. Bisnis ya bisnis aja. Kenapa contoh politik. Misalnya? Nggak begitu ya? Sama sekali tidak begitu. Kenapa? Karena Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan juga selalu mengajak swasta untuk berturut serta untuk membangun bangsa ini. Untuk membangun, berkontribusi, menggunakan kontribusi swasta untuk program-program pemerintahan. Inilah yang namanya kolaborasi antara publik dengan private. Jadi sama sekali tidak ada segregasi seperti itu. Enggak, kalau soal itunya betul Mas. Yang saya maksudkan itu pengendalinya. Nah, jadi pengendalinya adalah pemerintah. Kalau sekarang ini kan ada pengendalinya juga. Emang zamannya Pak Jokowi pengendalinya bukan ya misalnya undang-undang Ciptaker bisa sekian cepatnya itu kan kalau nggak ada saweran kan nggak mungkin Mas. Dari pengusaha maksudnya? Iya kalau nggak ada saweran. Ini yang saya bilang tendensius. Pengendalinya itu simple Bang Aiman. Pengendaliannya adalah aturan yang berlaku seperti apa. Ini bukan masalah hanya kasus soal pagar laut atau kasus-kasus yang lain. Ini semuanya seragam. Presiden mengatakan bahwa kita justru ingin mengajak swasta untuk membangun negeri. Tetapi rambu-rambu yang ada, aturan-aturan yang ada itu harus dipatuhi. Siapapun swastanya, semuanya terbuka lebar asalkan mengikuti aturan. Tapi saya mau tahu, ini tudingan, boleh saya bilang tudingan. Jadi di zaman sekarang kalau bukan merupakan game changer, maka Pak Prabowo akan diatur oleh swasta, itu yang Anda sampaikan kan? Ya. Kalau tidak mengubah. Kesan yang paling semakin mengerucut ya dibalik kan gini. Melanjutkan Jokowi ini artinya diatur oleh swasta kan gitu. Melanjutkan Jokowi ini juga sebetulnya ada memecah suara kelompok kelas menengah demokrasi. Ya kan yang tadinya mendukung Jokowi dengan segala macam yang terjadi, dengan melihat konflik kepentingan segala macam, sekarang sangat kritis loh terhadap persoalan demokrasi, demokratisasi dan sebagainya. Nah, ini juga adalah satu fakta. Jadi kalau misalnya yang ini misalnya biarin aja lah, dia nggak membahayakan. Betul, dalam survei mungkin suaranya nggak termasuk yang disurvei. Tapi ini hanya bisa dicapai kalau orang yang disurvei tetap puas. Puasnya orang yang disurvei ini apa? Ya dapat bansos. Zaman Pak Harto ya dapat sembako.
dapat BBM. Ya, apa kaitannya itu kemudian dengan mengatur ulang swasta lagi? Kan ada kaitannya. Gini Mas, untuk punya uang fiskal yang dalam fiskal yang sempit, ambil kata saya akan menerbitkan sekuritisasi lewat Danantara di luar APBN. Kan harus ada yang beli di tengah situasi global juga yang uncertainty. Yang membeli ini kan pasti swasta kan? Ya kan? Ya. Pasti swasta. Nah kalau swasta misalnya mau, oke Pak, saya beli proyek saya, tanahnya tolong dikasih ke saya. Nanti saya tanah ini, saya go public segala macam. Kan nggak bisa begitu. Oke, dia ngatur tuh. Dia yang ngatur. Pak Prabowo nggak mau itu. Kalau kita lihat Trump deh, nggak usah kita ngomong Prabowo dulu deh. Trump dari 36 order itu seperti itu. Misalnya soal gas, ya, yang dia bilang, misalnya kita ambil contoh Trump deh, game changernya apa nih? Soal gas gitu, karena di Amerika Serikat itu employment-nya itu datangnya dari industri migas. Kalau dia tidak membuka yang namanya industri oil and gas-nya dan terus menginsentif energi alternatif EBT, maka pekerja tradisional dia tidak mendapatkan ruang untuk keberlanjutan. Itu untuk pemilih, Mas Aiman. Itu untuk pemilih dia gitu. Dan itu tidak bisa dilakukan saat ini karena dominasi atau swasta itu terlalu mendominasi. Itu versi Anda ya? Ya versi saya. Jadi Pak Prabowo nggak bisa melakukan, nggak punya ruang gerak yang cukup. Versi saya, sesuatu yang harus kita ungkapkan di depan. Jadi banyak kelompok demokrasi yang melek demokrasi mengkritisi situasi konflik kepentingan yang semakin parah. Oke, baik. Baik, ini versi Bung Yanuar. Tapi silakan untuk kemudian dijelaskan. Jadi beberapa hal yang harus kita pahami adalah seakan-akan ada narasi presiden itu mengambil keputusan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang populis atau berdasarkan appetite daripada konstituen. Tadi ada contoh misalnya contoh kenaikan tidak jadinya naiknya PPN dari 12% tetap di 11% itu adalah akibat karena presiden merasa bahwa ini akan kehilangan dukungan dari kelas menengah. Yang sebenarnya alasan sebenarnya bukan itu Bang Aiman. Alasan sebenarnya pertama adalah presiden menyadari betul bahwa karena nature of PPN itu pasti akan melemahkan daya beli. Sehingga pertanyaannya adalah oke, memang di satu sisi PPN menyumbangkan pendapatan terhadap negara. Hasil kenaikan itu diprediksi awalnya jika jadi naik dari 11 menjadi 12% itu bisa menyumbang sekitar 70 triliun ekstra pendapatan negara di tahun 2025. Tapi presiden juga percaya bahwa ada cara-cara lain untuk memboost revenue kita. Kalau kita bedah, katakanlah komponen-komponen pajak. Komponen pajak itu tidak hanya PPN, kita memiliki PPH, baik itu PPH badan maupun PPH 21 katakanlah. Maka daripada itu cara yang ingin presiden tempuh adalah membesarkan sumber-sumber pendapatan dari pendapatan pajak yang lainnya. Melalui apa? Melalui apa yang selalu disebut sebagai tax compliance. Menaikkan tax base, orang yang selama ini tidak membayar pajak atau orang yang selama ini harusnya membayar sekian tapi tidak membayar sekian, itu yang akan ditertibkan. Lalu jangan lupa juga negara baru saja meluncurkan instrumen core tax, yaitu adalah suatu bentuk digitalisasi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini juga. Nah ini adalah metode-metode yang ujung-ujungnya bisa membesarkan penerimaan dari segi pajak. Lalu kedua adalah juga ada seakan-akan narasi yang mengatakan bahwa Inpres nomor 1 tahun 2025, yaitu adalah instruksi presiden untuk melakukan penghematan baik di tingkat pemerintah pusat sampai tingkat daerah senilai kurang lebih 300 triliun di tahun 2025, itu bukan merupakan mengambil spending sehingga akhirnya tidak jadi di-spend. Bukan, tapi itu adalah meng-cut spending yang tadinya digunakan untuk spending-spending yang tidak berkualitas. Seperti misalnya perjalanan-perjalanan dinas yang tidak perlu. Meeting-meeting yang tidak perlu dan tidak berkontribusi. Itu di-cut dan direalokasikan untuk program-program yang bisa langsung bermanfaat kepada ekonomi, kepada kesejahteraan masyarakat, kepada development of human capital. Kenapa? Karena government spending, Mbak Engman, itu merupakan salah satu komponen pendukung dari ekonomi kita. Memang komposisinya tidak terlalu besar. Konsumsi domestik nomor 1, lalu di bawahnya ada investasi, lalu ada net ekspor, baru nanti di bawahnya lagi ada government spending. Tetapi, Presiden juga menyadari bahwa selama ini postur daripada APBN ini masih bisa diperbaiki. Sebagai contoh, Bang Aiman, sekitar 1/3 sampai 1/4 dari total APBN kita di tahun 2025, yaitu senilai 3.600 triliun, itu larinya untuk belanja pegawai, untuk operasional. 1/4 lagi larinya ke transfer daerah, di mana kurang lebih setengahnya juga untuk membiayai belanja pegawai. Nggak produktif. Nah, bukan berarti ini harus melakukan pengurangan pegawai, bukan. Tapi ini semua harus dievaluasi kembali, supaya apa? Struktur APBN kita yang hari ini terlalu OPEX oriented,
itu bisa di-shift untuk menjadi struktur APBN yang lebih capex oriented. Capex oriented artinya apa? Investasi di infrastruktur, investasi di sumber daya manusia, termasuk salah satunya melalui program makan bergizi gratis. Sehingga spending ini menjadi spending yang berkualitas dan mampu mendongkrak ekonomi. Kalau plus pertanyaan kita bisa tadi, mendapatkan extra revenue. Oke, Bung Rio, tadi pertanyaannya adalah ketika ada kasus pagar laut ini, maka itu bisa dibaca oleh sebagian orang, termasuk oleh Bung Yanuar, adalah ini memainkan peran baru antara swasta dengan politik atau pemerintah. Supaya Pak Prabowo punya wewenang, punya kekuatan, punya power, punya keleluasaan lebih terhadap para pengusaha. Tidak seperti sebelumnya yang terlalu diatur. Benar? Saya rasa narasinya kurang tepat kalau dibilang ini. Kurang tepat seperti apa? Nanti kita akan lanjutkan saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Yang penting kurang...